Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Temisa Spatika dan teman-teman saya Hendriko Mendropa, Della Destrianti dan Saada akan menjelaskan penelitian dari jurnal Optimasi Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah atau Viper Crocetum sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, apa itu sirih merah? Sirih merah atau Piper Crocetum merupakan salah satu tanaman obat yang potensial di Indonesia. Ia merupakan secara empiris, Piper Crocetum ini diyakini dapat menyembuhkan dari beberapa penyakit, baik itu penyakit infeksi dan non-infeksi. Nah, untuk daun dari Piper Crocetum ini memiliki aroma yang khas, yakni aroma yang menyengat dan tajam. Nah, untuk hasil kromatografi dan ekstrak etanol dari daun Piper Crocetum ini telah diketahui ia memiliki aktivitas antibakteri. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh adanya kandungan dari senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan minyak atsiri di dalam Piper Crocetum yang diperkirakan berperan penting dalam sebagai antibakteri. Nah, untuk daun Piper Crocetum ini juga mengandung saponin. Untuk aktivitas senyawa dari Piper Crocetum ini, senyawa tersebut ia mengganggu atau merusak membran sel atau dinding sel dari bakteri tersebut. Jadi senyawa tersebut juga diduga banyak berada di bagian daun yang berwarna merah. Nah, untuk penelitian ini tujuannya yaitu kita bisa mengetahui efektivitas dari antibakteri daun sirih merah ini atau Piper Crocetum yang berdaun merah dan yang berdaun hijau terhadap bakteri dari Staphylococcus aureus. Nah, untuk tujuan berikutnya juga untuk mengetahui dari pelarut yang terbaik antara dimetil sulfoxide atau DMSO 10%, untuk pelarut twin 81% dan Aquades pada ekstrak etanol daun dari Piper Crocetum. Bahan dan cara dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Desain penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium. P. crocatum diperoleh dari tanaman toga di wilayah Sleman. Daun diambil dari daun yang sudah cukup tua, minimal berusia 1 bulan, dari tanaman yang sudah berusia minimal 4 bulan. Warna daun akan terlihat hijau tua dengan warna merah hati yang cerah. Pada daun yang kurang dari 1 bulan, warna daun tampak hijau muda. Pada daun yang sudah terlalu tua, warna merah hatinya memudar. Daun yang diperoleh disortir, daun yang tidak memenuhi syarat dibuang. Pembuatan ekstrak dilakukan dengan metode maserasi. Pada setiap percobaan dibutuhkan 2 gram ekstrak. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan secara dilusi serial. Dengan metode ini dapat diketahui kadar hambat minimal KHM dan kadar bunuh minimal KBM ekstrak etanol daun P. crocatum yang berwarna merah dan dengan daun yang berwarna hijau terhadap S. aureus standar ATCC 25923. Bakteri diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bakteri dari pembenihan 24 jam dibuat suspensi dengan kepadatan 108 CFU, kemudian diencerkan menjadi 106 CFU. Fase log yang digunakan selama 4 jam. Pengujian dengan menggunakan 11 tabung. 7 tabung untuk perlakuan dan 4 tabung sebagai kontrol. Konsentrasi akhir ekstrak yang digunakan yaitu 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,13%, 1,56%, dan 0,78%. Pada setiap perlakuan disertakan 4 kontrol yang terdiri atas kontrol ekstrak, kontrol media, kontrol bakteri, dan kontrol antibiotik. Antibiotik yang digunakan sebagai kontrol adalah penisilin.
Inkubasi dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius selama 18-24 jam. Konsentrasi terkecil pada tabung yang tetap jernih ditentukan sebagai KHM. Selanjutnya dilakukan kultur pada agar darah konsentrasi terkecil pada media yang sama. Sekali tidak terdapat perkembangbiakan bakteri dinyatakan sebagai KBM. Hasil terbaik selanjutnya diuji dengan cara yang sama, namun menggunakan pelarut yang berbeda, yaitu DMSO 10%, Twin 81%, dan Aquades. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan 3 kali hasil konsisten. Hasil yang diperoleh KHM ekstrak etanol dari daun P. crocatum yang masih berwarna merah maupun yang berwarna hijau nampak sama, yaitu pada konsentrasi 12,5%. Namun, setelah dikultur pada agar darah, diperoleh KBM yaitu pada konsentrasi 12,5%. Sedangkan daun yang berwarna hijau pada konsentrasi 50% pada penilaian ke KBM berdasarkan ada tidaknya perkembangan bakteri di media agar darah darah lebih mudah menentukan dan bersifat objektif. Pada gambar 3 dan gambar 4 serta tabel 1 menunjukkan bahwa ekstrak daun P. crocatum yang berwarna merah pada konsentrasi ke-1, 2, dan 3 50% dan 25% dan 12,5% tidak terdapat perkembangbiakan bakteri. Nah, konsentrasi di bawahnya 6,25%, 3,13%, dan 1,56% dan 0,78% Kemudian ekstrak etanol P. crocatum menunjukkan semua konsentrasi terdapat perkembangbiakan bakteri. Namun semakin besar konsentrasi, maka jumlah koloni bakteri semakin sedikit. Ekstrak dengan pelarut DMSO menunjukkan jumlah koloni paling sedikit. Nah, hasil yang diperoleh dapat dinyatakan bahwa ekstrak etanol daun P. crocatum yang berwarna merah lebih efektif pada ekstrak etanol yang diperoleh dari daun yang berwarna hijau. Pada pengujian, pelarut yang digunakan DMSO 10%, Twin 80, 1% Aquades. Hasil diperoleh ekstrak dengan pelarut DMSO lebih efektif daripada Twin 80 dan Aquades. Nah, untuk pelarut Aquades dan Twin 80, 1% tidak menunjukkan perbedaan nyata. Ada beberapa senyawa yang terkandung di dalam P. crocatum, yaitu pertama alkaloid yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, bahkan juga dapat berfungsi sebagai antibakteri methicillin resistant Staphylococcus aureus. Yang kedua yaitu flavonoid, dilaporkan juga memiliki khasiat antara lain sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur, antiinflamasi, dan juga memiliki aktivitas lain dengan cara meningkatkan permeabilitas membran sel. Yang ketiga yaitu tanin. Berdasarkan penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa tanin memiliki aktivitas antibakteri. Adapun dengan memiliki mekanisme mengganggu membran sel bakteri dan membentuk senyawa kompleks dengan enzim atau substrat sehingga menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Sementara itu juga mengandung minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu linalol yang juga dapat berfungsi sebagai antibakteri. Jadi linalol ini mengandung gugus fungsi hidroksil yang aktif sebagai antibakteri pada umumnya. Jadi demikianlah senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol daun P. crocatum. Jadi menurut kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol dalam daun P. crocatum yang memiliki daun merah lebih efektif sebagai antivirus terhadap bakteri Staphylococcus aureus dibandingkan senyawa yang berwarna hijau tadi dengan pelarut DMSO 10% dibandingkan dengan Aquades. Jadi berikutlah penyampaian kami tentang penelitian daun P. crocatum
dengan aktivitas sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Terima kasih.